Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia, implikasi bagi sektor pertanian, dan kebijakan makroekonomi nasional. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yola Ayu Lestari dengan NIM C1G024143, Prodi Agribisnis. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan. Amerika Serikat pada tahun 2025 menerapkan tarif impor sebesar 32% terhadap barang dan jasa yang masuk dari Indonesia. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi tarif timbal balik yang diberlakukan oleh pemerintah Presiden Donald Trump sebagai respon atas tarif dan hambatan perdagangan yang diberlakukan Indonesia terhadap produk-produk asal Amerika Serikat. Penerapan tarif ini mulai berlaku efektif pada 9 April 2025 dan menimbulkan dampak signifikan bagi hubungan perdagangan kedua negara. Kebijakan tarif impor Amerika Serikat ini muncul sebagai balasan atas tarif dan regulasi yang dianggap memberatkan produk Amerika Serikat di pasar Indonesia. Presiden Trump menyoroti tarif tinggi yang dikenakan Indonesia untuk produk etanol dari Amerika Serikat yang yaitu sekitar 30%, jauh lebih tinggi dibandingkan tarif Amerika Serikat untuk produk serupa yang hanya 2,5%. Selain itu, Amerika Serikat mengkritiki adanya kebijakan non-tarif Indonesia seperti persyaratan tingkat komponen dalam negeri, perizinan impor yang rumit, dan kewajiban perusahaan sumber daya alam untuk menyimpan pendapatan ekspor di rekening dalam negeri. Trump menyatakan bahwa tarif timbal balik ini adalah bagian dari upaya untuk melindungi industri dan lapangan kerja di Amerika Serikat dengan mendorong perusahaan memindahkan manufaktur kembali ke dalam negeri, serta sebagai sumber pendapatan pemerintah federal. Ia juga menganggap kebijakan ini sebagai bentuk kemerdekaan ekonomi Amerika dari ketergantungan impor. Baik, langsung saja kita ke dampak terhadap sektor pertanian dan subsektor terkait. Yang pertama, dampak terhadap ekspor produk pertanian. Beberapa komoditas pertanian unggulan di Indonesia yang terdampak antara lain minyak kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan produk perikanan seperti udang dan kerang. Misalnya, ekspor minyak sawit dan turunannya ke Amerika Serikat mencapai nilai sekitar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024. Sementara ekspor karet alam dan produk turunannya juga bernilai ratusan juta dolar Amerika Serikat. Dengan tarif 32%, harga produk-produk ini menjadi lebih mahal di pasar Amerika Serikat sehingga permintaan berpotensi turun drastis. Petani sawit dan karet yang jumlahnya mencapai jutaan di sentra produk seperti Jambi menghadapi risiko penurunan harga beli hasil panen karena beban tarif yang kemungkinan besar akan diteruskan oleh eksportir kepada petani. Penurunan harga ini mengancam pendapatan rumah tangga petani yang sangat bergantung pada hasil panen sebagai sumber penghasil utama. Akibatnya, kesejahteraan petani menurun dan berpotensi memicu masalah sosial di daerah-daerah penghasil komoditas tersebut. Subsektor kopi juga mengalami tekanan berat. UMKM petani kopi yang selama ini rutin mengekspor ke Amerika Serikat harus menangguhkan pengiriman karena biaya tarif yang melonjak, yang langsung mengancam margin keuntungan dan kelangsungan usaha mereka. Hal ini berpotensi memperlambat pertumbuhan subsektor kopi yang selama ini menjadi salah satu komoditas ekspor penting. Yang kedua adalah dampak ekonomi dan sosial. Penurunan ekspor produk pertanian akibat tarif ini tidak hanya berdampak pada pendapatan petani dan pelaku usaha, tetapi juga mengancam stabilitas sosial di wilayah sentra produksi. Penurunan pendapatan dapat mengurangi kemampuan petani memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, memperparah ketimpangan ekonomi, dan menghambat pembangunan desa. Selain itu, penurunan volume ekspor dapat menyebabkan stagnasi produksi, berkurangnya pembelian bahan baku, dan pengurangan tenaga kerja di sektor pertanian dan industri pengolahan terkait.
Selanjutnya, pengaruh kebijakan Amerika Serikat terhadap makroekonomi nasional. Yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada di kisaran 4,7 sampai 5,5%. Namun kebijakan tarif Amerika Serikat yang tinggi ini berpotensi menekan pertumbuhan tersebut. Dampak langsung berupa penurunan ekspor ke Amerika Serikat akan mengurangi kontribusi sektor manufaktur dan pertanian terhadap produk domestik bruto. Selain itu, dampak tidak langsung dari penurunan permintaan ekspor dari mitra dagang lain seperti Cina juga turut menekan pertumbuhan ekonomi. Kelios bahkan memperingatkan kemungkinan resesi ekonomi Indonesia pada kuartal 4 2025 akibat perang tarif ini jika tidak diantisipasi dengan baik. Yang kedua adalah neraca perdagangan. Tarif impor 32% dari Amerika Serikat meningkatkan biaya produk ekspor di Indonesia di pasar Amerika Serikat, sehingga menurunkan daya saing dan volume ekspor. Penurunan ekspor ini berpotensi memperlebar defisit neraca perdagangan atau setidaknya mengurangi surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Sektor-sektor seperti otomotif, elektronik, tekstil, alas kaki, dan produk pertanian yang selama ini menjadi andalan ekspor akan mengalami tekanan berat yang turut mempengaruhi neraca perdagangan nasional. Selanjutnya yang ketiga, nilai tukar rupiah. Penurunan ekspor dan potensi defisit neraca perdagangan dapat menimbulkan tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Permintaan dolar Amerika Serikat untuk impor barang dari Amerika Serikat mungkin tetap tinggi, sementara penerimaan devisa dari ekspor menurun, sehingga beresiko melemahkan rupiah. Namun, BI terus melakukan intervensi dan menjaga stabilitas nilai tukar dengan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta sinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah untuk memitigasi risiko ini. Petani dan sektor pertanian. Sektor pertanian yang sangat bergantung pada ekspor seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan produk perikanan juga terdampak negatif. Tarif tinggi membuat produk pertanian di Indonesia kurang kompetitif di pasar Amerika Serikat, menurunkan volume ekspor dan harga jual di pasar internasional. Hal ini menurunkan pendapatan petani dan pelaku usaha pertanian yang berimplikasi pada kesejahteraan mereka dan berpotensi masalah sosial di sentra produksi. Penurunan pendapatan petani juga dapat mengurangi daya beli dan konsumsi domestik, pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, solusi dan rekomendasi. Yang pertama itu adalah perluasan tujuan ekspor, yakni pemerintah perlu mendorong ekspor ke negara-negara di luar pasar utama seperti Amerika dengan menjelajahi kerjasama perdagangan dan kawasan lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, guna mengurangi ketergantungan terhadap satu negara mitra. Yang kedua itu adalah peningkatan kualitas dan daya saing produk pertanian. Upaya peningkatan mutu produk melalui adopsi teknologi, inovasi, dan perolehan sertifikasi internasional perlu ditingkatkan agar produk pertanian Indonesia lebih bersaing di pasar global. Yang ketiga, penguatan diplomasi perdagangan. Langkah strategis melalui negosiasi dagang bilateral dan multilateral sangat penting untuk meninjau kembali kebijakan tarif Amerika Serikat serta memperkuat posisi Indonesia di panggung perdagangan internasional. Yang keempat itu, insentif fiskal dan dukungan keuangan. Pemerintah dapat memberikan berbagai bentuk insentif seperti subsidi, keringanan pajak, serta akses pembiayaan bagi petani, pelaku UMKM, dan sektor industri ekspor guna mempertahankan kapasitas produk dan lapangan kerja. Yang kelima, menjaga stabilitas nilai tukar dan kebijakan moneter. Bank Indonesia perlu terus mengelola kestabilan nilai tukar rupiah melalui bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, termasuk pengaturan suku bunga yang mendukung aktivitas ekspor. Yang keenam, penguatan
permintaan domestik. Untuk menjaga konsumsi dalam negeri diperlukan program stimulus ekonomi dan bantuan sosial yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di wilayah sentra pertanian. Yang keenam itu adalah pengembangan hilirisasi dan pemanfaatan domestik, yaitu mengoptimalkan hasil pertanian untuk industri pengelolaan dalam negeri seperti program pembangunan biofuel dapat mempengaruhi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Melalui kebijakan-kebijakan ini, pemerintah diharapkan mampu mengurangi dampak negatif dari tarif tinggi Amerika Serikat, menjaga keseimbangan ekonomi makro, dan memperkuat sektor pertanian sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional. Baik, untuk kesimpulannya yaitu tarif impor 32% dari Amerika Serikat terhadap produk Indonesia melemahkan daya saing sektor pertanian, menurunkan ekspor, dan berdampak pada ekonomi nasional. Pemerintah perlu merespon dengan diversifikasi pasar, peningkatan kualitas produk, diplomasi dagang, serta kebijakan ekonomi yang stabil untuk menjaga ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.